Assalamualaikum. Thank you for your coming. Okay, before we begin our lesson, as always, I would like Denny to lead the prayer. Go ahead. Attention please. Let's pray together. Finish. Greet to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm always happy meeting you. Okay? I hope all of you always happy to meet me again. Okay? Okay, let's begin our lesson. But before that, I would like to ask you about absent. Who is absent today? Or I will ask one by one then. Aditya? Okay. How about Agil? Okay. Agni Nurul? Ahmad Gani? Okay. Alik, okay, you are there. What about Andika? Okay. Anissa? Got sick. Any notice from Anissa? Got sick, okay. Arya? Okay. Beni Risman? Bunga? Denny Ismail? Denny Rahmat? Okay. Dika? Okay. Dika. Vio? Haikal? Keisha? Farel? Abil? Okay. Rizky? Nabila? Okay. Sik. Nafis? Okay. Pikri? Prasetya? Raihan? Risa? Okay. Rizky Putra? Rosa? Sadat? Salwa? Sultan? Tanya? Okay. Tristan? Okay, thank you. Versa? Fahmi? Aura? Atali? Okay. Okay then, let's begin our lesson. But before that, I want to make sure that about your previous lesson. Do you still remember about your previous lesson? Yeah. What lesson do you have learned? Narrative text. And do you still remember what you have done about narrative text? Apa yang sudah masih ingat nggak apa yang sudah dilakukan pada teks naratif sebelum pembelajaran ini? Yeah, you make a project. What kind of project? Poster. And what media do you use when you did your project? Media apa yang dipakai? Oke, Canva. Gimana belajar naratif teks? Seru? Seru juga ya, karena belajar mengenai dongeng, legend dan sebagainya. Oke. Nah, sebelum ke pembelajaran, ini adalah capaian pembelajaran atau learning outcomes. Jadi ini adalah capaian pembelajaran khusus untuk kelas 11. Di sini fasenya itu adalah fase F. Jadi pada akhir fase F, peserta didik menulis berbagai teks, fiksi, dan faktual secara mandiri, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Mereka membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks dengan menunjukkan strategi koreksi diri termasuk tanda baca, huruf besar, dan tata bahasa. Mereka menyampaikan ide kompleks dan menggunakan berbagai kosakata dan tata bahasa yang beragam dalam tulisannya.
Mereka menuliskan kalimat utama dalam paragraf-paragraf mereka dan menggunakan penunjuk waktu untuk urutan, juga konjungsi, kata penghubung dan kata ganti orang ketiga untuk menghubungkan atau membedakan ide antar dan di dalam paragraf. Mereka menyajikan informasi menggunakan berbagai mode presentasi untuk menyesuaikan dengan pemirsa dan untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda dalam bentuk cetak maupun digital. Jadi sebetulnya kalau capaian pembelajaran ini given dari pemerintah ya, jadi bukan ibu yang membuat. Jadi kalian capaian pembelajarannya adalah ini yang barusan ibu sampaikan. Nah, selanjutnya apa sih tujuan pembelajaran pada materi kali ini, pada pembelajaran hari ini? Nah, tujuannya adalah ini. Jadi melalui problem based learning dengan media Canva, peserta didik kelas 11 mampu mengidentifikasi, menganalisis, menggunakan, merencanakan teks tulis dan mempresentasikan secara lisan teks berbentuk prosedur. Berarti hari ini teksnya, materinya adalah teks prosedur dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dengan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. As you know that every text which we have to learn, they are always social function, generic structure, and language feature. Dari tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, maka ibu bagi menjadi 5 tujuan pembelajaran, yaitu khusus mengenai prosedur teks. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis teks prosedur secara mandiri, gitu ya. Berarti kalian nanti harus bisa mengidentifikasi jenis teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis informasi rinci di dalam paragraf secara mandiri. Jadi namanya teks pasti kan ada informasi. Nah, kalian harus bisa menganalisis informasi tersebut. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan berbagai kosakata dan tata bahasa yang beragam dalam tulisannya. Peserta didik mampu membuat perencanaan teks prosedur secara mandiri. Dan terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan. Jadi nanti kalian harus bisa mampu mempresentasikan teks prosedur secara mandiri. Kalau ibu tidak salah, mungkin kalian di SMP pernah belajar teks prosedur? Ada ya, semua teks jelas pernah dipelajari ya. Nah, oke, kalau begitu silakan ibu akan share linknya. Silakan linknya di-share yang diagnostik test. Silakan, di sana ada 5 pertanyaan yang terkait teks prosedur. Silakan dikerjakan dulu melalui quizzes. Passwordnya yang terakhir ada angka-angka di link, ada angka-angka, nah adalah passwordnya. Ya, have you finished? Yes. Okay, thank you. Okay, after the diagnostic test, we will continue to ice breaking. Ya, sebelum kalian kayaknya stres gitu ya, udah ngerjain, baru juga mulai sudah langsung diberikan tes. Kita rilekskan dulu ya. So, everybody please stand up. Stand up. Boleh di sini, boleh ya. Oke, kalau gitu pay attention, listen to me. Jadi kita akan membuat permainan namanya Marina ya. Marina, pernah dengar? Boleh disalah-salahin biar seru ya. Oke, fokus.
Okay, yeah, thank you, Aura. Okay, you may have a seat. You may have a seat. Thank you. Next, kalau gitu kita lanjutkan saja. Sebentar. Ya, tadi ice breaking. Nah, sekarang before we begin our lesson, I'm going to show you a video. Okay? Wait, I'll look at the video camera and I'll meet you in the bathroom. As I was saying, there are 10 steps for washing your hands. 10 steps to washing our hands. Step 1. Another challenge. Do you know when you should wash your hands? When you get home, before and after meals, before and after cooking, after using the bathroom, or after touching animals. Opposite hand. Then swap. This way, you clean away dirt that may have been left under your fingernails. Step 4. Rub your hands well. How to wash our hands. Terus setelah itu, kalau mau mencuci tangan ada step, ada langkah-langkah. Kita butuh apa ya supaya tangan kita bersih? Material. Ada yaitu sabun dan juga soap and water ya. Membutuhkan sabun dan juga air supaya tangannya menjadi bersih. Selanjutnya setelah tangannya dibasahi lalu ditambahkan sabun dan dicuci, tadi semua yang ada, baik itu bagian tangan yang di depan maupun yang di punggung tangan, semuanya harus bersih, termasuk yang ada di sela-sela jari kita. Itu pun kalau mau mencuci tangan dengan bersih dengan maksimal, termasuk juga bagian our fingernail ya, ternyata itu juga harus dibersihkan. Oke, nah berarti barusan itu jadi tadi apa? Ada how to wash our hands, terus materialnya soap and water, and also the steps ya, dan juga the steps. Oke, jadi pembelajaran hari ini akan menggunakan model pembelajaran namanya PBL. What PBL stand for? PBL problem learning. Jadi PBL itu adalah problem based learning. Stages itu adalah langkah-langkah stage-nya, tingkatannya. Nah, untuk problem based learning ada beberapa. Jadi kalau mau menggunakan model pembelajaran problem based learning untuk mempelajari prosedur teks, there are 5 stages of problem based learning. Yang pertama, organizing students into problems. Berarti kalian nanti akan diberikan masalah karena berbasis masalah, namanya juga problem. Langkah yang kedua, stage yang kedua, make a group. Nanti akan dibagi kelompok atau dibagi grup menjadi 4 orang. Satu grup akan dibagi menjadi 4 orang. Dan apa yang dilakukan oleh kelompok yaitu ya, jadi nanti grupnya kalian akan mengobserving problem in LKPD. Nanti LKPD-nya akan ibu bagikan, setiap kelompoknya 1. Nanti setelah pembagian grupnya nanti akan ibu bagikan LKPD-nya ini. Dan the third stage, assisting independent and group investigation on LKPD.
Jadi nanti kalian akan melakukan investigasi. Jadi ibu akan membimbing kalian baik secara personal atau mandiri maupun juga grup. The fourth stage, developing and presenting works and exhibition. Ya, jadi nanti kalian harus membangun dan mempresentasikan. Dan the last one is analyze and evaluate the problem solving process. Jadi ini semua adalah langkah-langkah tahapan pada pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. Oke, sekarang kita masuk ke stage yang pertama, yaitu organizing student into problem. And here's the case. Dan ini adalah masalahnya. Problemnya coba. Who want to read for me please? Andika, please read for me. All 11 graders majoring BKV of Personality Vocational School Bandung are given the task to make packaging for food products which will be exhibited at the BKV packaging task exhibition. What should you do? Okay, so the case is, or the problem is, all 11 grader majoring DKV of Pasundan 3 Vocational School Bandung are given the task to make packaging for food product. Video. I'm going to show you next video about this. Okay. Yeah. So, class, what do you think about the video? What the video telling about? How to design ya. Kalau itu how to design packaging for food. What food especially? Honey. Jadi bagaimana caranya membuat packaging madu, golden honey gitu ya. Oke, jadi barusan ada apa saja sih langkah-langkahnya kalau mau mendesain? Ini hanya untuk mendesain aja. Menggunakan apa? Aplikasi? Biasanya yang dipakai kalau di kelas DKV apa? Adobe Illustrator. Seperti yang barusan ya? Jadi membuat desain. Berarti yang harus disediakan apa? Nanti ditulis ya. Oke. Dan
generic structure dari text procedure. Nah ini sudah Ibu tuliskan di sini. You have looking for packaging references. Tadi ya konsep mau bikin packaging apa? Makanan, minuman, makanannya yang berkuah atau yang kering atau apa? Gitu ya. Silakan berdiskusi dengan sekelompok. Ini bantu ini ya. Gitu ya? Ya. Bahan yang itu juga dikeluarkan. Any question? Nah, untuk membuat packagingnya, berarti yang pertama langkah-langkahnya dulu sebelum membuat packaging tadi apa dulu? Mencari ya konsepnya, ceritanya apa, boxnya yang seperti apa yang kalian rencanakan mau buat. Ini mah contoh ceritanya ya. Jadi contohnya, oh berarti mau membuat box biasa seperti ini. Tadi itu digambar supaya biar kita tahu. Belum dibuat dalam sketsa kan? Nah, ini analisisnya apa aja? Analisisnya tadi produknya, segmentasinya. Nah, ternyata banyak lah itu ditulis. Gitu. Jadi sekarang belum desain. Desain kan harus bikin dulu yang sampai nanti membuat ya. Para nggak usah dibawa. Silakan menuliskan nama grup. Cara mesin? Enggak secara LS tuh. Dibawa, diperlihatkan dan disampaikan semua hal yang harus kalian lakukan dalam membuat prosedur membuat packaging. Jadi nanti disampaikan saja ya. Kalau misalnya udah
Pay attention. Listen to your friend's presentation. Food sandwich taking. Gimana idenya? Ingin tahu now. About production, comments about production of the approved packaging design, monitor production process for consistency. How to design packaging kata? Di atas sketchbook. Summarize and make conclusion. Coba siapa yang bisa memberikan konklusi dan kesimpulan? I would like to ask Atali. Make a summarize and conclusion about procedure text. What do we need to know when we learn about procedure text? Based on your experience and also based on your understanding. Berikan konklusinya barusan pembelajaran hari ini. Jadi untuk membuat prosedur teks itu apa saja sih yang harus diketahui dan harus kita kuasai berdasarkan pemahamannya? Buat prosedur teks itu kita harus pahamin apanya sih, kayak apa sih alat-alat yang dibutuhin, the materials, also the steps, terus apa sih namanya teh, for the goal-nya kita mau buat apa gitu. Jadi dengan prosedur teks kita bisa tahu bagaimana cara membuat suatu barang ataupun Bisa apa. membuat, bisa tahu menakutkan gitu ya. Oke. Ya. What social function, generic structure, and language features of procedure text? Tadi apa? Fungsi sosial itu apa sih? Fungsinya prosedur text, kita mengetahui prosedur text itu apa? Apa tadi? Agar itu Guiding. Guiding itu apa? menuntun orang yang untuk mengerjakan sesuatu dengan tepat. Ya, jadi social functionnya itu guiding people how to make something, to do something, or to open dan sebagainya. To make something, ya, itu adalah social function. What about generic structure? Goal, material, sama teks. Very good. Goals mean the title, and the material or tools mean what material or tools do we need, and the last is text. How to make it through by sequence. Jadi bagaimana kita bisa membuat sesuatu hal itu bisa dikerjakan dan bisa terjadi dengan bantuan dari sequence. Jadi langkah-langkah tadi, ya. Nah, what about language features? Generic structure, mungkin ini tadi sedikit nih. Language features means unsur kebahasaan. Dalam prosedur teks tadi apa? Design, put, seperti itu. Nah, itu bentuk kata kerja keberapa? Yang tanpa ada imbuhan? Verb? Very good. Verb 1. So
Develop means mengembangkan. Practical skill, keahlian praktis. Jadi dengan mempelajari teks prosedur kalian akan mengembangkan keahlian yang sifatnya praktis. The second one, strengthen communication skill. Tadi kan semua sudah mempelajari, sudah melihat presentasi dari teman-temannya ya. Ternyata memang harus ada skill dalam public speaking. Mempresentasikan itu ternyata meskipun sudah tersedia semuanya, ternyata tidak semudah itu. Berarti kalian harus berlatih lagi lebih baik untuk skill komunikasinya, ya. Karena itu adalah bagian dari kita yang nanti akan bermanfaat for the next future. Strengthen communication skill. The third one, comprehensive career preparation. Jadi dengan menguasai prosedur teks, kalian sebetulnya sedang mempersiapkan karir yang